Kalian pasti sering dengar ya, ada orang sukses atau mungkin anak orang kaya mengatakan bahwa sekolah itu gak penting, sekolah itu buang-buang waktu, sekolah itu mengajarkan kita untuk menjadi karyawan, bukan menjadi pengusaha. Yang diajarkan di sekolah itu gak sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja. Apakah benar pernyataan tersebut? Yuk kita bahas dari sudut pandang pekerja. Jadi sebelumnya siapkan kopi kalian dan simak video ini sampai akhir. Apakah sekolah itu tidak penting? Aku setuju ya, misalnya kalian mempunyai pendapat bahwa sekolah itu tidak penting asalkan kalian berada dalam dua kondisi ini. Yang pertama, kalian itu punya kecerdasan yang luar biasa ya. Jauh di atas teman-teman yang lain atau jauh di atas apa yang diajarkan di sekolahan. Misalnya nih, ketika kalian duduk di kelas 1 SD, itu kan kita diajarkan hitung-hitungan dasar ya. 1 tambah 1 berapa, 1 kali 2 berapa. Dan ketika duduk di kelas 1 SD, ternyata kecerdasan kalian itu melebihi anak-anak SMA di bidang matematika ya. Rumus aljabar di luar kepala, teorema Pitagoras sambil tiduran aja bisa selesai. Sin kostan udah dianggap kayak cemilan. Maka kalian bisa mengatakan bahwa sekolah SD itu nggak penting bagi kalian. Karena apa? Karena kapasitas kalian bukan di situ lagi. Harusnya kalian itu layak langsung masuk ke SMA. Tapi itu bukan berarti ya SD itu nggak penting bagi orang secara umum. Begitu juga dengan bangku kuliah. Banyak banget ya orang-orang sukses, para penemu yang mereka itu sebenarnya keluar dari sekolah, tapi akhirnya malah sukses di bidang ilmu pengetahuan ya, di luar sekolah tadi, bisa menciptakan teori-teori yang akhirnya digunakan di sekolah-sekolah. Padahal ya dia keluar dari sekolahnya ketika udah gak merasa cocok lagi. Karena mereka merasa ya kecerdasan yang mereka miliki itu udah gak bisa ditampung lagi sama sekolahan. Itu kondisi pertama ya, yaitu kalian memiliki kecerdasan jauh di atas rata-rata dan jauh di atas ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolahan. Atau opsi yang kedua, kalian lahir dari keluarga kaya atau punya privilege yang luar biasa sejak lahir. Sehingga dari kecil kalian itu sudah mendapatkan berbagai macam kemudahan. Dari kecil aja makanan kalian itu adalah makanan-makanan yang membuat otak kalian gampang berkembang dan menjadi cerdas. Keluarga kalian aman secara finansial dan terpandang. Circle-nya juga orang-orang sukses. Sehingga dari kecil mindset kalian itu terbentuk karena berada di keluarga yang seperti itu. Dan ketika kalian besar ya, mau mengembangkan ide apapun, itu situasinya lebih mendukung. Karena apa? Karena kalian udah gak mikirin lagi tentang perut lapar. Semuanya aman dan tinggal gimana caranya kalian berkembang. Ditambah lagi nanti kalau kalian misalnya pengen membuat usaha tertentu, itu ada backingan dari belakang ya yang luar biasa besar. Gak cuma masalah modal ya, tapi dari segi nama, privilege, dan banyak lagi kemudahan-kemudahan yang kalian dapatkan yang mungkin gak didapatkan oleh orang secara umum. Sehingga misalnya ketika kalian kuliah semester 2 kalian memutuskan untuk berhenti dan mau menggeluti bidang tertentu ya. Misalnya mau membangun usaha ini. Percuma aku buang-buang waktu sampai wisuda. Aku mau mulai usaha dari sekarang. Nah, ketika kalian memulai ya dan ternyata nih butuh modal, butuh relasi, butuh privilege, itu kalian dapatkan semua dari keluarga ya. Sehingga lebih mudah untuk menuju sukses. Dan walaupun itu nanti sampai gagal, kalian masih punya spare banyak banget ya. Baterai cadangan, nanti kalian coba bidang ini lagi. Kalau sampai kenapa-kenapa, kalian bisa coba bidang lain lagi. Karena di belakang kalian itu ada privilege yang support, yaitu keluarga kalian. Jadi ketika kalian gagal 10 kali aja ya, itu bukan berarti kalian bakalan lapar. Hidup kalian bakalan normal, cuma belum sesukses yang kalian bayangkan. Setelah coba ini gagal, ini gagal, ini gagal, ini gagal, spare kalian masih banyak, akhirnya ada satu yang nyantol. Dan akhirnya setelah sukses, kalian menjadi inspirasi banyak anak-anak muda. Untung waktu semester 2 dulu aku keluar. Kalau enggak, waktuku pasti terbuang sia-sia dan aku gak bakalan sesukses ini. Akhirnya banyak banget anak-anak muda yang terinspirasi ya. Termasuk anak muda yang gak punya privilege dan lahir dari keluarga pekerja kayak aku. Dan akhirnya ikut menganggap bahwa sekolah itu gak penting. Aku mau coba kayak orang tersebut. Gagal 1 kali, coba lagi, 10 kali, coba lagi. Dan akhirnya, ya gak tahu hasilnya seperti apa. Kondisinya beda ya teman-teman ya. Pendidikan mungkin bisa dianggap gak penting bagi orang-orang yang ada dalam posisi seperti itu. Dan pendidikan itu teramat sangat penting bagi kita yang lahir dari keluarga yang biasa aja. Ya karena kita gak punya privilege. Kita gak dimanja dengan kemudahan-kemudahan dari kecil.
Sehingga kalau mau apapun ya kita berjuang sendiri. Salah satu modal untuk berjuang ke tahap yang lebih tinggi adalah dengan cara kita memiliki ilmu. Tapi katanya sekolah itu ilmunya nggak relate, itu nggak sesuai dengan permintaan di tempat kerja. Nah, pernyataan itu memang ada benarnya. Tapi bukan karena fakta tersebut terus akhirnya sekolah dianggap nggak penting. Sekolah tujuannya kan bukan cuma agar dapat pekerjaan doang, tapi untuk membuka wawasan, menambah ilmu, menambah relasi, membentuk kepribadian dan keberanian kita. Ya gambaran simpelnya kayak gini lah ya. Anak yang lahir dari keluarga kaya, ketika udah agak gede, dia dibelikan kayak mobil-mobilan yang bisa dinaiki, tapi pakai listrik ya. Terus setiap hari kemana-mana, mereka juga sering disetirin naik mobil sama bapaknya. Begitu beranjak gede ya, ketika mereka punya keinginan agar bisa nyetir sendiri, itu prosesnya relatif lebih mudah. Kenapa? Karena dari kecil, dia udah sering lihat bapaknya nyetir. Ya, dan itu mobil pribadi, jadi dia bisa tanya-tanya ini apa ya, itu kopling, itu rem, oh ini speedometer fungsinya seperti ini, cara nyalain AC-nya seperti ini, cara buka kacanya seperti ini. Dari kecil udah terbiasa, jadi dia udah hafal semuanya. Terus waktu kecil dia juga udah dibeliin mobil-mobilan listrik ya, kurang lebih walaupun berbeda ya, tapi sistemnya kan kurang lebih sama ya cara nyetirnya. Maka ketika pengen latihan nyetir mobil beneran, itu prosesnya cenderung jauh-jauh lebih gampang. Dia tinggal minta ajarin aja sama orang tuanya. Paling cuma diajarin bentar juga udah bisa. Nah, maka tidak salah jika anak ini mengatakan bahwa kursus mobil itu nggak penting. Ngapain ada yang buka lembaga kursus mobil? Mobil kita latihan sebentar aja udah bisa. Wah, itu penipuan, itu nggak penting seperti itu. Ya, itu nggak penting bagi mereka. Tapi bagi kita ya yang lahir dari keluarga yang nggak pernah punya mobil sama sekali. Paling-paling kita naiknya mobil umum atau misalnya ada saudara jauh yang ngajak naik mobil, ya otomatis kita nggak berani coba-coba ya. Bahkan pedal gasnya yang mana, kopling yang mana, kita juga nggak tahu. Terus misalnya ketika dewasa ya, kita pengen bikin SIM A, supaya nanti suatu saat siapa tahu ada lowongan jadi supir atau yang membutuhkan skill menyetir, kita bisa melamar di sana. Terus kita latihannya sama siapa? Keluarga kita nggak punya mobil, mau pinjam mobil orang buat latihan. Lah kalau sampai kenapa-kenapa, kalau sampai nabrak, kalau sampai nyungsek, ada yang rusak, cara gantiinnya gimana? Ya kan kita nggak berani. Yang paling logis adalah kita ikut latihan di lembaga kursus mobil. Tidak harus seperti itu ya cara bisa naik mobil, tapi itu kan salah satu cara paling logis bagi orang-orang yang nggak punya mobil. Tapi bagi anak keluarga kaya tadi ya jelas itu nggak penting. Yang ngapain pakai seperti itu? Jadi kalau pendapatku ya dari pengalamanku pribadi, justru pendidikan itu adalah senjata penting agar orang-orang seperti aku ya yang nggak memiliki privilege, yang lahir dari keluarga biasa-biasa aja, itu bisa lebih memiliki daya saing, memiliki nilai tawar, dan bisa lebih survive dalam kehidupan. Itu kalau menurutku pribadi. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana nih pendapatnya? Apakah pendidikan itu penting atau nggak guna sama sekali? Yuk tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar sini.